Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Swatri, guru biologi dari SMA Negeri 2 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Oke, berikut saya akan memperkenalkan bagaimana prosedur melakukan praktikum enzim katalase. Praktikum biologi kelas 12 semester ganjil khusus kurikulum 2013. Dengan kompetensi dasar 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Oke, kita simak berikut bagaimana langkah kerja praktikum enzim katalase. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diantaranya: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ketiga, siswa mampu menyusun laporan hasil percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Sedikit tentang materi pembelajarannya, di mana enzim berperan mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang disebut dengan nama biokatalisator. Enzim katalase berperan dalam menguraikan racun hidrogen peroksida yang disingkat dengan nama H2O2 menjadi molekul air atau H2O dan oksigen atau molekul O2. Enzim katalase banyak ditemukan di organ hati dan jantung. Alat dan bahan praktikum yang dibutuhkan. Untuk alat-alat, yang pertama, siapkan tabung reaksi sebanyak 4 buah. Yang kedua, siapkan rak tabung reaksi sebagai wadah untuk meletakkan tabung reaksi. Yang ketiga, siapkan pipet tetes sebanyak 5 buah. Yang keempat, siapkan gelas kimia sebanyak 5 buah untuk meletakkan satu larutan ekstrak hati mentah. Yang kedua, larutan ekstrak hati rebus. Yang ketiga, larutan H2O2. Yang keempat, larutan HCl yang bersifat asam. Dan yang keempat, larutan NaOH yang bersifat basa. Yang kelima, siapkan korek api untuk membakar lidi. Dan yang keenam, siapkan lidi untuk mendapatkan bara api. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah siapkan ekstrak hati mentah yang diletakkan di gelas kimia. Yang kedua, ekstrak hati rebus. Yang ketiga, larutan H2O2 atau disebut dengan nama hidrogen peroksida. Yang keempat, NaOH sebagai pengganti pH basa. Dan yang kelima, HCl sebagai pengganti pH asam. Oke, kita lanjutkan ke langkah kerja. Untuk perlakuan pertama, masukkan ekstrak hati segar ke tabung reaksi sebanyak 10 tetes, ditambah dengan larutan H2O2 sebanyak 3 tetes, lalu tutup dengan jempol, amati gelembung yang ada. Lalu, masukkan bara api pada lidi ke ruang hampa di tabung reaksi, lalu amati nyala atau tidaknya bara api. Tuliskan data pengamatan pada tabel data hasil pengamatan. Untuk perlakuan 2, masukkan ekstrak hati segar ke tabung reaksi sebanyak 10 tetes ditambah larutan pengganti asam yaitu HCl sebanyak 5 tetes dan ditambah larutan H2O2 sebanyak 3 tetes. Lalu tutup dengan jempol, amati gelembung yang ada. Masukkan bara api pada lidi ke ruang hampa di tabung reaksi, lalu amati nyala atau tidaknya bara api. Tuliskan data pengamatan pada tabel data hasil pengamatan. Untuk perlakuan 3, masukkan ekstrak hati segar ke tabung reaksi sebanyak 10 tetes ditambah larutan pengganti basa yaitu NaOH sebanyak 5 tetes dan ditambah larutan H2O2 sebanyak 3 tetes. Lalu tutup dengan jempol, amati gelembung gas yang ada, masukkan bara api pada lidi ke ruang hampa di tabung reaksi, lalu amati nyala atau tidaknya bara api. Tuliskan data pengamatan pada tabel data hasil pengamatan. Berikutnya, perlakuan yang terakhir yaitu perlakuan keempat. Masukkan kembali ekstrak hati rebus
ke tabung reaksi sebanyak 10 tetes, ditambah larutan H2O2 sebanyak 3 tetes, lalu tutup dengan jempol. Amati gelembung yang ada. Masukkan bara api pada titik ke ruang hampa di tabung reaksi, lalu amati nyala atau tidaknya bara api. Kemudian tuliskan lagi data pengamatan pada tabel data hasil pengamatan. Oke, selanjutnya data hasil pengamatan dapat dituangkan pada tabel pengamatan yang telah disiapkan. Di sini ada 4 perlakuan. Yang pertama, perlakuan ekstra hati plus H2O2. Silakan ditulis bagaimana gelembung gasnya, apakah tidak ada, sedikit, sedang, atau banyak. Lalu bara api yang dimasukkan tadi, apakah apinya menyala atau tidak nyala? Silakan dituangkan pada tabel. Untuk perlakuan 2, 3, dan 4 juga seperti itu. Tuliskan keadaan gelembung gasnya, lalu keadaan bara apinya juga dituliskan. Selanjutnya, setelah mendapatkan tabel pada data tabel pengamatan, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, pada perlakuan manakah pembentukan gelembung gas paling banyak? Mengapa demikian? Yang kedua, gas apakah yang terbentuk dari reaksi tersebut? Jelaskan berdasarkan hasil percobaan. Yang ketiga, apakah peranan enzim katalase? Yang keempat, faktor apakah yang mempengaruhi kerja enzim katalase? Jelaskan berdasarkan hasil percobaan. Oke, selamat melaksanakan praktikum enzim katalase. Semoga bisa dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.